Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, senang sekali ketemu Anda. Dan hari ini kita akan kuliah pompa sentrifugal dan khusus kita akan bahas mengenai jet pump. Mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang budiman, hari ini akan kita bahas mengenai jet pump. Mari kita perhatikan komponen utama jet pump atau pompa jet. Anda bisa lihat di layar, pompa jet pump terdiri atas komponen utama adalah sebuah impeller. Kita bisa lihat di sini, ini adalah impellernya. Kemudian komponen kedua yang utama adalah disebut dengan venturi, berikut dengan nozzle-nya ada di sini. Komponen ketiga yang utama adalah adanya pressure pipe atau pipa yang berfungsi untuk menekan. Ini yang di sini. Kemudian komponen keempat yang utama adalah adanya pompa isap, itu yang di sini. Kemudian ada yang disebut dengan pipa itik, pipa intake, ya. Ini ada yang di sini. Nah, mari kita pelajari bagaimana prinsip dari kerja pompa jet ini. Para mahasiswa sekalian, kita bisa saksikan di sini sudah kita bantu dengan adanya arah-arah anak panah, itu ya. Di sini ada anak panah, ya. Di pompa isap juga ada anak panah, ya. Di sini juga ada anak panah. Itu menunjukkan arah aliran fluidanya, ya. Sebelum pompa ini beroperasi, maka seluruh jaringan baik di pipa bertekanan ini maupun di pipa isapnya itu harus terisi oleh fluida dulu atau oleh air dulu. Nah, maka barulah nanti pompa ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, setelah seluruh komponen terisi dengan air atau fluida, maka kemudian pompa dihidupkan, poros akan berputar dan akan memutar impeller di sini berputar. Maka kemudian fluida yang sudah berada di dekat impeller ini akan ikut berputar bersama impeller dan akan keluar dari sudut keluar impeller ini membentuk aliran yang sebagian nanti akan keluar bisa digunakan, sebagian masuk ke pipa tekanan di sini. Apa fungsi dari fluida yang sudah masuk ke pressure pipe atau pipa tekanan ini? Fungsinya adalah untuk memberikan tekanan kepada nozzle. Ini nozzle akan diberi tekanan oleh fluida yang sudah mengalir di pressure pipe, selanjutnya akan masuk ke venturi. Ya. Setelah masuk ke venturi, maka terjadilah penurunan tekanan di sisi venturi. Kenapa dia turun tekanannya? Karena kecepatannya meningkat. Di mana V kecepatan meningkat, maka tekanannya akan turun. Nah, karena tekanan di sisi venturi ini turun, maka kemudian fluida yang berada di sisi intake sini, yang posisi di sini tekanannya lebih tinggi dibanding dengan tekanan yang ada di venturi. Sehingga fluida yang berada di sisi intake pipe ini cenderung akan terhisap dan masuk ke sisi venturi. Setelah masuk ke sisi venturi, dia ikut terdorong oleh aliran fluida yang berasal dari pipa tekanan sehingga akan mengalir bersama-sama masuk ke sisi isap dan kemudian masuklah ke impeller. Begitu sudah masuk ke impeller, maka akan ikut berputar bersama putaran impeller ini dan nanti akan keluar menuju ke pipa bertekanan dan sebagian juga akan masuk ke pipa keluar yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Dan prinsip ini akan terus berulang sehingga kemudian akan menjadi sebuah aliran yang tersistem, akan berjalan terus-menerus, akan melakukan gaya dorong terus-menerus sehingga pompa akan berjalan secara normal. Nah, itulah prinsip kerja secara ringkas dari sebuah jet pump atau pompa jet. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa prinsip kerja pompa jet ini adalah menggunakan gaya dorong. Gaya dorong dari mana? Gaya dorong fluida yang keluar dari sisi impeller, masuk ke pipa tekanan, masuk ke nozzle dan masuk ke venturi, selanjutnya akan menghisap
fluida yang berasal dari intake pipe bersama-sama terdorong ke sisi impeller kembali. Dan itu terus terjadi secara kontinu, terus-menerus, sehingga menghasilkan aliran yang kontinu dengan kapasitas yang sedang dan head yang sangat tinggi untuk ukuran kebutuhan rumah tangga. Nah, oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, pompa jenis jet ini banyak sekali digunakan untuk kepentingan-kepentingan pemenuhan air bersih, baik itu kebutuhan air bersih di rumah tangga, di kantor, di hotel, rumah sakit, atau instansi-instansi lainnya. Demikian juga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di industri. Setiap industri pasti ada kebutuhan air bersih dan mereka juga banyak menggunakan pompa jet ini ketika dia mendapati sumber intake-nya itu cukup dalam. Bisa 50 meter, 60 meter, 100 meter, dan bahkan bisa lebih dari 100 meter. Maka pompa jet ini tepat untuk digunakan. Demikian saya kira penjelasan ringkas untuk pompa jet. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan ketemu kembali untuk membahas jenis pompa yang lainnya. Mari kita akhiri dengan baca bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu pada segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.